Halo dengan Bang Review di sini. Jadi flagship ini harganya tergolong murah ya. Jadi pas awal launching kemarin aku ngeliat ada harga promo harganya cuma 9,5 jutaan. Ya aku rada lupa sih ya itu beneran promo atau apa atau mungkin aku berhalusinasi. Tapi seingatku sempat diskon segitu ya dan sekarang harganya ketika aku cek harganya balik normal ke 9,999. Ya 10 juta kembali 1000 lah. Dan walaupun begitu harga tersebut ya masih termasuk murah ya karena kan biasanya smartphone flagship harganya jauh di atas itu ya rata-rata di atas 12 jutaan lah biasanya ya. Tapi baru aja launching smartphone flagship Android harganya juga sama dengan Doi. Perlu sebut merek. Dan apakah Doi ini cuma modal murah doang? Nggak juga sih. Ada beberapa poin plus serta hal eksentrik, aneh, unusual yang diusung oleh si Realme GT2 Pro ini. Sehingga Doi jadi menggiurkan untuk dipinang. Apa aja nih? Yang pertama adalah ini ya, chipsetnya. Jadi chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Gen 1 ya, udah pada tahu ya, itu merupakan chipset terbaru, terkencang Android so far. Ya mungkin ada yang penasaran pengen ngerasain kayak gimana kencangnya, paling kerasa ya pas dipakai game berat ya pada opsi grafik yang ditinggiin. Ngebut ya, tapi ya itu panas. Ya sebelumnya aku nge-review smartphone flagship yang mengusung chipset yang sama ya, si Galaxy S22 Ultra ya, harganya 2 kali lipatnya ini sih. Ya emang ternyata chipset tersebut karakternya kayak gitu ya, kurang nyaman buat dipakai gaming. Peningkatan suhu di sini paling terasa di sekeliling frame-nya yang metal, sama di bagian atas layar ya. Tapi ya yowes lah, yang penting ngebut ya, pasti rasanya lebih ayem kalau punya smartphone yang ngebutnya turah-turah ya. Kan mindsetnya kebanyakan gitu ya, ngelihatnya chipsetnya dulu. Dan saranku kalau pengen gaming lebih adem ya silahkan diganti aja performance mode-nya ke battery saving atau apalah, bakal lebih sedikit nyaman lah. Habis itu alasan selanjutnya adalah berkaitan dengan faktor ramah lingkungan. Sini ada yang sangat peduli lingkungan, silahkan ngacungnya. Ya intinya aku salut sama kalian-kalian yang go green ya. Dan smartphone ini klaimnya tidak mencemari bumi. Jadi salah satu wujudnya adalah pada bagian permukaan bagian belakangnya yang terbuat dari biopolimer. Kalau aku googling biopolimer lebih mudah untuk ini ya, apa jenisnya? Terurai ya, katanya sih gitu ya kalau aku baca ya. Correct me if I'm wrong ya. Sehingga materialnya ya tentu lebih ramah lingkungan kan. Intinya feel bagian belakangnya sang smartphone ini kayak kertas ya. Bila dielus-elus ada teksturnya juga. Ya ini beda lah. Biasanya smartphone flagship kalau nggak pakai metal pakai glass. Nah, ini pakai ini ya. Tapi ini feel-nya kurang mewah sih sebenarnya. Kurang bling-bling ya tampilannya, tapi wujudnya malah unik sih. Apalagi di sini di belakangnya terdapat sebuah tanda tangan. Ini tanda tangannya sopo ini. Ini adalah tanda tangan sang desainernya ya. Aku nggak tahu nih tanda tangan kayak gini mungkin maksudnya biar kelihatan lebih eksklusif gitu ya. Tapi kalau aku lihat malah kelihatan terlalu rame ya. Saranku kalau pengen yang lebih slick, lebih kelihatan wah mending beli yang varian warna hitam ya. Dan ngomong-ngomong soal ramah lingkungan, kemasannya ya. Jadi boxnya yang warna putih ini klaimnya juga demikian. Tintanya aja pakai tinta minyak kedelai. Minyak kedelai, aku baru denger ya ada tinta minyak kedelai. Dan penggunaan plastik pada kemasannya juga lebih minim klaimnya. Dan info penting adalah di dalam kemasan terdapat charger ya, tenang aja ya. Dan ini ngecasnya super duper ngebut, aku sampai speechless ya. Ntar aku bahas. Bahkan dapat case juga ya, dapat case coy. Ya nggak kayak merek sebelah ya, yang lebih mahal. Dan seperti yang aku bilang di awal, jadi secara keseluruhan smartphone ini cocok banget buat kalian yang concern terhadap kelestarian lingkungan. Go green. Kemudian hal apa lagi yang bikin flagship terjangkau ini menarik? Ya di sini ada yang demen foto-foto pemandangan. Di sini mengusung kamera wide angle dengan besaran megapiksel yang termasuk gede ya, 50 MP. Biasanya kan sekitaran 12 MP-nan lah. Ini gede ya, 50 MP. Untuk wide angle-nya ya. Kamera utamanya juga 50 MP sih. Dan faedahnya ya bila digunain untuk motret dengan resolusi penuh via mode 50 MP, maka akan didapetin resolusi yang gede pastinya. Jadi misal mau dicetak ukuran besar, kualitasnya ya at least masih tetap tajam lah. Atau mungkin pengen di crop untuk post processing, maka detail fotonya masih optimal karena resolusinya juga besar tadi.
Habis itu di sini juga terdapat ini ya, mode 150 derajat ya. Jadi kalau diaktifin ya makin wide tampilannya ya, field of view-nya ya ketika capture. Tapi tentu ada distorsi ala-ala fisheye gitu lah. Bahkan terdapat pula opsi spear ya, fisheye kayak gini ya. Ya ini mungkin kepake buat kreatif fotografi lah, dan aku rasa mode kayak gini cukup jarang ditemukan pada smartphone ya. Hujannya udah berhenti ya. Tadi hujan terus, sekarang panas banget. Habis itu ini ada kehadiran ini ya, mikroskop dalam tanda kutip ya. Jadi di sini ada kamera makro ya. Buatku pribadi kamera makro aku nggak begitu ngefans sih. Aku prefer kamera tele aja lah, lebih praktikal ya menurutku ya. Tapi yang bikin interesting adalah kamera makronya ini punya magnifikasi 40 kali sehingga mampu mengcapture objek-objek mungil kayak gini. Kemampuan tersebut mungkin bikin mind blowing untuk beberapa orang ya, karena kayak punya mikroskop ya dalam genggaman ya, mikroskop dalam tanda kutip ya. Karena ya ini bukan mikroskop sih. Ya, siapa tahu ada yang pengen eksperimen, pengen capture objek-objek yang aneh ya, bisa pakai kamera makronya doi ya. Singkatnya secara keseluruhan kamera-kamera di smartphone-nya ini kualitasnya tergolong lumayan lah, khususnya untuk kamera-kamera belakangnya. Namun secara fungsionalitas memang tidak sesuperior flagship kompetitornya yang harganya 2 kali lipatnya ini ya. If you know what I mean ya. Salah satu faktornya adalah karena doi kagak ada kamera zoom optical. Dan ngomong soal harga, seperti yang gue bilang di awal, harga smartphone flagship ini termasuk murah ya, terjangkau. Ya coba dibandingin sama si iPhone 13, harganya ya paling mulai dari 15 jutaan ya. Bandingin sama Galaxy S22 Ultra, harganya sekitar 12 atau 13 ya. 13 jutaan ya. Lah kalau doi cuma 10 juta kembali 1000 ya, harganya menggiurkan ya. Tapi sebenarnya untuk harga segitu aku masih berharap lebih sih, karena doi ini tidak dilengkapi dengan kemampuan water and dust resistant IP67 atau IP68 sama wireless charging ya. Kalau misalnya ada ya tentu bakal lebih greget lagi ya. Flagship sampai nyiprat ya. Biasanya kan mengusung kedua fitur tersebut ya. Walaupun gitu sebagai substitusi di sini menawarkan jangkauan yang better ya. Jangkauan pada antenanya, penerimaan sinyal WiFi sama NFC. Tapi aku nggak ngetes secara presisi sih, dan fitur kayak gini pastinya berfaedah lah. Dan balik lagi soal harga, mungkin bakal lebih seksi lagi kalau doi ini dibanderol 9,5 jutaan lah. Ya syukur-syukur bisa lebih murah lagi, maka akan menjadi jauh lebih menggiurkan, menggairahkan ya. Saranku sih kalau pengen harga yang lebih good value, mungkin bisa tongkrongin aja situsnya Realme ya. Siapa tahu promonya nongol lagi. Dan kelebihan terakhir dari smartphone ini adalah kemampuan ngecasnya yang OMG ya, oh my god. Ini bikin speechless ya, super duper ngebut karena support fast charging 65 watt. Ya flagship yang lebih mahal aja kagak secepat ini ngecasnya. Jadi aku tes dari kondisi baterai 5% hingga 50% cuman butuh, ada yang bisa nebak, 14 menit doang ya. Buset ya. Dan untuk mencapai kapasitas 99% membutuhkan waktu total 37 menit. Ya ini luar biasa edan, cepet tenan. Ya silahkan dikasih tepuk tangan dulu ya. Mantap lah. 4 jempol ya, jempol kaki. Oke.
Ya emang ngecas cepet-cepet buru-buru tuh buat ngapain sih? Jadi ya mungkin di zaman yang serba instan ini beberapa orang sangat membutuhkannya ya. Aku tadinya mikir ya ngapain sih ngecas cepet-cepet, tapi ternyata ya enak juga ya ngecas cepet. Mau keburu-buru pergi tinggal colok beberapa menit udah banyak ngisi. Ya wes gitu aja ya aku rasa ya poin-poin plus poin-poin penting yang bikin smartphone ini kudu dibeli ya. Smartphone murah, eksentrik, ramah lingkungan lagi ya. Go green ya, go green. Bagus ya, bagus. Nggak beneran bagus. Dan semoga kalian mendapatkan pencerahan setelah nonton video ini ya. Siapa tahu yang tadinya ragu jadi makin mantep, yang tadinya nggak tertarik mungkin bisa jadi tertarik. Jangan lupa like-nya ya, dan syukur-syukur di follow juga IG ku @bangreview. Terima kasih and see you.